Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh dulur tani dimanapun berada. Alhamdulillahirobbil alamin, kita semua masih diberikan kesehatan yang baik dulur-dulur. Bagi dulur-dulurku yang dalam keadaan sakit, semoga segera diberikan kesembuhan agar dapat kembali lagi beraktivitas normal tanpa ada gangguan apapun. Di kesempatan video kali ini dulur-dulur, saya akan melakukan pemupukan setelah panen untuk mengganti nutrisi tanaman yang hilang akibat pemanenan dulur, yang mengakibatkan kondisi cekaman abiotik pada tanaman, yaitu untuk pertumbuhan akan mengalami kendala biasanya dulur-dulur ya. Jadi untuk itu perlu kita lakukan pemupukan setelah panen agar tanaman kembali dalam keadaan sehat dulur-dulur. Pada fase berbuah atau fase generatif seperti ini, untuk hasil fotosintesis biasanya akan lebih banyak nutrisinya kepada buah dulur-dulur, sehingga pada saat buahnya terpetik, otomatis untuk nutrisi dari tanamannya akan berkurang dulur-dulur. Nah, tujuan dari pemupukan ini adalah mengembalikan kemampuan tumbuh tanaman, sehingga untuk tanaman akan lebih cepat melakukan pertumbuhan, tidak terlalu lama dalam keadaan stres ataupun dalam keadaan cekaman dulur ya. Nah, biasanya setelah selesai melakukan pemanenan, bisa kita susul dengan pemberian nutrisi secara foliar dulur dengan menggunakan asam amino yang kemarin sudah saya lakukan. Setelah itu langsung saya susul dengan menggunakan pupuk dulur ya, agar nanti keadaan tanamannya bisa kembali normal. Nah, untuk tahap pertama sebelum melakukan pemupukan, seperti yang selalu saya lakukan dulur, yaitu dengan mengecek pH tanah dulur, apakah keadaan pH-nya masih dengan keadaan normal. Dan alhamdulillah untuk keadaan pH-nya masih di kisaran 6,5 rata-rata dulur. Dan untuk ideal dari pH tanah untuk tanaman jeruk, dia berada di kisaran 6 dan juga 7 dulur ya. Nah, untuk pemupukan hari ini dulur, saya akan menggunakan pupuk dengan dominasi N nitrogen dulur, agar kembali untuk pertunasan segera muncul dan untuk tanaman bisa lebih baik dulur ya. Hari ini saya menggunakan set A dulur. Ini adalah set A DGW dengan kandungan nitrogen 21 dan juga sulfurnya 24% dulur. Nah, untuk bentuknya adalah kristal, jadi sangat cepat untuk diserap oleh tanaman. Untuk penggunaan pupuk dengan bentuk kristal seperti ini, pada saat dilakukan penaburan sesegera mungkin kita lakukan penutupan dulur, karena akan sangat mudah terjadi penguapan ya dengan bentuk kristal seperti ini. Apalagi untuk unsur dengan dominan nitrogen itu akan sangat mudah mengalami penguapan, jadi perlu kita lakukan penutupan agar pemupukannya lebih maksimal ke tanaman dulur. Untuk tambahannya tidak lupa dulur, karena untuk kebutuhan tanaman dengan fase generatif seperti ini atau fase berbuah, unsur fosfat sangat penting ya dalam pembungaan dan juga pembesaran batang dulur. Nah, ini harus selalu saya pakai dulur. Hari ini saya memakai Vertipos dulur dengan kandungannya 20% fosfat, kalsium 15 dan silika, dan beberapa unsur lainnya dulur, beberapa unsur mikro lainnya. Untuk bentuknya dia butiran warna hitam dulur-dulur ya. Cukup cepat terserap oleh tanaman dulur, ataupun mudah hancur ya, bisa dikatakan seperti itu. Biasanya untuk fosfat memang agak susah diserap oleh tanaman, itu tergantung dari keadaan ladang kita ataupun kebun dulur-dulur, masih banyak mikroorganismenya atau tidak. Karena untuk fosfat kan dari base bebatuan, sehingga perlu adanya mikroorganisme pengurai sebelum diserap oleh tanaman.
Nah, untuk pupuk yang ketiga dulur, saya memakai set A Pak Tani dulur-dulur ya. Ini sama, untuk kandungannya dominan nitrogen. Untuk bentuknya ini berbentuk butiran warna putih dulur-dulur. Nah, memang saya sedikit agak kesusahan dulur dalam melakukan pencampuran pupuk ya. Biasanya kita campur dengan pupuk Ponska subsidi dari pemerintah. Karena untuk sekarang di daerah saya sudah tidak ada lagi dulur, sehingga sebagai petani kita juga harus bisa memilah-milah ya tentang harga pupuk yang sekarang juga sudah mahal, tapi untuk keadaan tanaman kita tidak sampai kekurangan nutrisi. Nah, untuk beberapa pemupukan kemungkinan saya menggunakan campuran dengan dominasi nitrogen, karena untuk varietas siam madu ternyata untuk unsur nitrogen itu sangat penting dulur ya. Ini saya ambil datanya dari Bali Jestro dulur. Insya Allah nanti akan saya lampirkan. Nah, untuk tambahannya saya tambahkan NPK majemuk. Ini bersifat wajib dulur, karena kebutuhan tanaman tidak hanya untuk nitrogen, fosfat dan juga kalium dulur ya. Nah, paling mudahnya seperti itu. Hari ini saya memakai DGW 16 dulur-dulur. Dan untuk kandungan TE-nya atau trace elemennya juga sangat penting, apalagi di musim hujan seperti ini yang biasanya untuk unsur mikronya sering terbawa oleh air hujan dulur-dulur. Jadi untuk pupuk dengan kandungan TE ataupun unsur mikro itu sangat penting dulur. Nah, untuk warnanya dia berwarna hijau muda seperti ini. Jadi untuk pemupukan kali ini total saya menghabiskan pupuk 2 kintal dulur ya, untuk 250-an pohon. Nah, jadi rata-rata nanti untuk tanamannya saya berikan sekitar 10 genggam. Nah, untuk hari ini dulur saya tambahkan unsur spesial ya, yaitu beberapa asam humat, yaitu fulvit akik, glutamik acid, dan bacillus cereus dulur, yaitu sumber mikroba. Untuk 1 kintalnya saya berikan 1 kilo. Jadi untuk 2 kintal pupuk saya tambahkan 2 kilo dulur. Ini adalah unsur organik dan juga beberapa jamur baik ataupun bakteri baik dulur ya, yang mampu sebagai penyubur tanah dan juga agar hasil pemupukan kita jauh lebih maksimal ke tanaman. Nah, itulah tadi dulur beberapa campuran dari pupuk yang saya gunakan untuk melakukan pupuk pasca ataupun setelah pemanenan. Seperti biasa dulur, karena ini pemupukannya stepnya setelah kita cek pH, kita buat tempat untuk menaruh pupuk agar pupuknya tidak terbawa oleh air hujan ya. Saya buat sedikit tempat di perakaran dulur-dulur ya, untuk jaraknya dari batang biasanya sekitar 1 meter ataupun setengah meter dulur. Tinggal melihat dari kanopi terluar dari pohon jeruk. Nah, disitulah dulur untuk penyerapan unsur haranya ya, bisa dikatakan untuk serabut akar dan juga ujung-ujung akar yang paling efektif untuk menyerap pupuk yaitu di paling luar dari kanopi pohon jeruk. Nah, untuk penyerapan sendiri dulur, biasanya akar serabut dan juga ujung-ujung akar adalah akar yang mencari nutrisi dari dalam tanah. Perlu kita dekatkan untuk beberapa unsur dari pupuk agar penyerapan ke tanamannya bisa lebih maksimal dulur ya. Untuk unsur fosfat dan juga kalium itu bersifat statis dulur ataupun bersifat tidak mudah bergerak, sehingga perlu kita dekatkan sedekat mungkin di ujung-ujung akar agar penyerapan dari pupuknya bisa lebih cepat dan juga lebih banyak masuk ke tanaman. Sedangkan untuk unsur nitrogen dia akan bersifat dinamis, mudah terbawa oleh air dulur, karena memang nitrogen sendiri bentuknya berasal dari gas,
sehingga untuk persebarannya ke tanaman sangat cepat dulur-dulur ya. Nah, itu adalah beberapa langkah ataupun trik pemupukan yang biasa saya lakukan agar hasil pemupukan kita lebih efektif ke tanaman dulur-dulur. Untuk pemupukan hari ini saya berikan tambahan yaitu berupa asam humat dulur-dulur ya, dengan ataupun tambahan 2 kilo untuk 200 kilo pupuk dulur. Untuk asam humat sendiri fungsinya sangat banyak dulur-dulur. Selain untuk menyuburkan tanah, dia juga sebagai induk dari mikroba ya, ataupun rumah istilahnya seperti itu dulur. Karena keadaan tanah kita di tahun-tahun seperti ini dengan pemakaian pupuk yang ya bisa dikatakan sebagai kebutuhan dulur, tanah akan mengalami degradasi fungsi ya, sehingga perlu kita tambahkan beberapa unsur organik dan mikroorganisme agar tanah di kebun kita menjadi lebih subur dulur-dulur. Nah, salah satu hambatan yang saya alami, mungkin dulur-dulur alami juga, adalah kita diwariskan tanah yang memang sedikit kurang subur dulur karena penggunaan pupuk di beberapa tahun kemarin ya, di beberapa tahun ke belakang. Tapi sebagai petani kita juga harus mencari solusi dulur, karena alhamdulillah untuk beberapa solusi sekarang sudah sangat banyak pupuk berupa mikroorganisme atau pupuk hayati yang sekarang sudah mulai digalakkan lagi dulur ya, agar mikroorganisme, dan tujuannya adalah tanah kita kembali ke fase awal tanam seperti dahulu, menjadi tanah yang subur lagi dulur-dulur ya. Dan untuk step yang terakhir yang saya lakukan setelah pemupukan yaitu melakukan penutupan pupuk dulur-dulur. Ini bertujuan untuk efisiensi pupuk agar pupuk tidak menguap dan juga pupuk tidak terbawa oleh arus air dulur-dulur ya. Nah, perlu kita lakukan seperti ini karena mengingat juga dulur, pupuk sekarang menjadi hal yang sangat mahal. Jadi sebisa mungkin kita gunakan pupuk dengan cara yang lebih baik, cara yang bijak dulur-dulur, agar pemupukan hasilnya bisa jauh lebih baik ke tanaman kita. Nah, inilah dulur untuk keadaan saat ini. Nah, untuk beberapa buah yang di pohon juga masih, alhamdulillah masih ada dulur, beberapa pohon yang kemungkinan di akhir tahun bisa dipetik lagi. Dan ini adalah beberapa pertunasan yang alhamdulillahnya juga membawa bunga dulur-dulur. Jadi untuk tipe buahnya masih terus berjenjang ya. Walaupun untuk panennya kita tidak bisa langsung dari banyak, tapi untuk kemenangan ataupun suksesi dari panen dengan sistem bujang seta, kita bisa merasakan harga mahal. Walaupun di panen raya juga kita ikut, tapi dengan panen yang tidak terlalu banyak. Salah satunya yaitu dulur, kita bisa menghindari harga di panen raya. Ketika untuk suplai berlebih, harga akan menjadi lebih murah. Tapi ketika untuk seperti ini, kita bisa mendapatkan hasil ataupun harga panen yang jauh lebih mahal dulur-dulur. Nah, itu tadi dulur-dulur pemupukan setelah pemanenan untuk memenuhi kekurangan nutrisi yang terjadi pasca panen. Dan saya tambahkan unsur asam humat yang berfungsi selain untuk menyuburkan tanah, dia sebagai media tukar kation yang lebih baik dari media tanah ke tumbuhan. Tetap amanah dulur-dulur dan selalu ingat bahwa petani adalah profesi yang sangat mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.